Sistem pengapian konvensional atau yang sering juga disebut dengan sistem pengapian manual, yang artinya masih menggunakan contact point atau di sini akan kita bahas sistem pengapian konvensional pada motor atau Toyota Kijang 3K atau 5K. Terlihat pada gambar di sini ada contoh mesin Toyota Kijang 5K yang sama-sama dapat kita lihat posisi dan letak daripada sistem pengapiannya. Komponen utama pada sistem pengapian adalah baterai sebagai sumber arus. Selanjutnya kunci kontak. Berikutnya adalah coil, kondensor, platina atau contact point, tutup distributor atau radiator cap, rotor, kabel tegangan tinggi dan kabel busi, dan busi. Kita perhatikan gambar rangkaian yang ada di depan kita. Arus dari baterai terhubung langsung ke kunci kontak terminal D. Pada kunci kontak terminal IG ini langsung dihubungkan ke coil terminal positif atau terminal primer, yang di bagian dalamnya kita lihat langsung terhubung dan diteruskan ke platina. Posisi platina di sini masih dalam keadaan menutup, maka arus dari baterai masuk ke coil, ke kumparan sekunder, ini bagian tengah, kumparan negatif atau terminal negatif coil, berhubungan langsung ke platina. Platina masih dalam kondisi tertutup, maka arus akan ke massa. Dan selanjutnya, pada waktu platina terbuka, maka arus yang ke massa tadi terputus. Sebagian arus dari kondensor berbalik ke kumparan sekunder dan dilanjutkan ke rotor. Maka pada bagian kondisi inilah terjadi arus tegangan tinggi, dan rotor akan membagi-bagikan atau mendistribusikan ke busi yang sedang mengadakan pembakaran. Kita perhatikan gambar coil yang ada di depan kita. Terlihat di sini angka 15, artinya terminal positif daripada coil. Ini adalah kumparan primer. Kumparan di sini lebih besar, dapat kita lihat, dan berhubungan langsung. Ini bagian yang berhubungan ke terminal tegangan rendah, yang artinya di sini terminal negatif, yang akan berhubungan langsung ke kondensor dan platina. Untuk selanjutnya, kumparan tegangan tinggi atau sekunder, dapat kita perhatikan gambar di sini. Terdapat kumparan yang lebih kecil yang mengelilingi inti besi, dan di sini akan keluar arus tegangan tinggi ke kabel pengapian.
Kita perhatikan gambar platina. Di sini dapat alur penyetel kabel platina yang tidak berhubungan ke massa, karena di sini terdapat konduktor atau ada isolator, jadi tidak terhubung ke massa atau ke bodi. Kontak tetap bagian bawah ini untuk kontak negatif yang berhubungan ke massa. Yang selanjutnya ada point gate. Point gate ini adalah celah platina. Posisi kontak terlepas, karena di sini terlihat point gate-nya. Pegas platina. Di sini ada ebonit, seperti plastik keras. Dan selanjutnya bagian tengah di sini yang terlihat segi 4 dengan radius atau tidak bersudut disebut dengan cam distributor. Maka pada waktu mesin berputar, maka cam ini akan berputar. Bagian tonjolan cam yang tinggi akan menekan ebonit dan platina menjadi terbuka. Sehingga pada waktu dia berputar kembali camnya, maka ebonit tepat di posisi bagian rendah, maka platina akan menutup. Kita perhatikan tutup distributor dan rotor yang gambarnya terdapat di depan kita. Two spark plug, artinya di sini ada kabel busi yang menuju ke busi, sama dengan gambar sebelahnya. Sehingga bagian tengah-tengah, bagian atas front ignition coil. Ini ada kabel tegangan tinggi yang dari coil langsung ke bagian tengah, tutup distributor. Dan di bagian bawahnya atau bagian dalam ini terdapat rotor yang ditunjukkan arah putaran ke kanan. Jadi inilah gambar cap distributor atau tutup distributor. Jadi sama-sama kita pahami gambar yang ada di depan kita ini sekarang. Sumber arus adalah baterai. Melalui kunci kontak sebagai penghubung arus, dan sebelum sampai ke kunci kontak terdapat fusible link. Dari fusible link sampai ke kunci kontak, dan pada terminal IG kunci kontak diteruskan ke kumparan primer coil melalui eksternal resistor. Jadi sebagian mobil yang menggunakan eksternal resistor dan ada juga yang tidak menggunakan eksternal resistor. Eksternal resistor di sini dia membatasi arus yang masuk supaya jangan terlalu besar arus yang masuk dari baterai dikarenakan pengisian yang terlalu tinggi. Yang diharapkan pemasangan eksternal resistor tersebut dapat mencegah koil pengapian cepat rusak. Karena apabila arus yang masuk terlalu tinggi, maka koil akan cepat panas. Kita lanjutkan. Dari terminal negatif koil dihubungkan langsung ke platina dan diparalelkan dengan kondensor. Kita lihat di sini gambar kondensor, arus yang dihubungkan. Selanjutnya, pada waktu platina atau kotak koilnya terbuka, maka arus tersebut akan kembali dan terjadilah arus induksi di kumparan sekunder. Maka dari kabel tegangan tinggi akan masuk ke bagian tengah tutup distributor dan akan mengirimkan arus tegangan tinggi tersebut ke bagian busi yang sedang mengadakan pembakaran melalui kabel busi. Jadi ini sedikit teori singkat, selanjutnya akan lebih diperjelas kembali pada sistem-sistem yang dipelajari pada bagian kelistrikan otomotif. Terima kasih.